teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas beberapa perusahaan yang sedang melakukan buyback atau yang akan melakukan buyback. Nah, seperti kita tahu teman-teman, beberapa waktu ini market kita atau indeks kita sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Sebelum kita melihat emiten-emiten apa saja yang melakukan buyback, kita akan cek dulu nih bagaimana sih pergerakan IHSG secara teknikalnya. Oke teman-teman, ini adalah indeks kita ya, IHSG. Kalau kita lihat, indeks kita sudah mulai mengalami penurunan dari akhir Maret ya teman-teman. Kita akan coba tarik garis, tarik garis trendline-nya. Nah, ini teman-teman, kalau kita tarik garis, kita lihat trendline-nya, ini masih downtrend ya teman-teman. Ini ada penurunan dari beberapa bulan yang lalu sampai saat ini. Saat ini kita masih wait and see ya, dengan harapan indeks ini bisa breakout dari area resisten trendline-nya agar bisa melanjutkan penguatan. Nah, salah satu yang menyebabkan indeks kita itu mengalami penurunan cukup dalam adalah nilai rupiah ya, yang mengalami pelemahan. Harapan kita saat ini semoga indeks bisa segera breakout dari area resisten trendline-nya agar bisa melanjutkan kenaikan, dan juga harapannya itu didukung dengan sentimen-sentimen yang positif. Saat ini berita yang mempengaruhi IHSG masih belum cukup bagus karena berkaitan dengan pelemahan nilai rupiah, kemudian juga berkaitan dengan keputusan The Fed yang tetap mempertahankan tingkat suku bunganya. Jadi belum ada penurunan gitu ya teman-teman. Penurunan indeks ini tentunya berdampak juga terhadap saham-saham yang ada di bursa, utamanya saham-saham yang memiliki market cap cukup besar gitu ya, saham-saham blue chip yang biasanya dipercaya oleh investor sebagai salah satu penopang dalam pergerakan IHSG. Penurunan ini juga bisa menimbulkan rasa takut gitu ya bagi para investor untuk menambah posisi ataupun melakukan hold pada saham-saham yang sudah dimiliki. Namun, tahukah teman-teman bahwa penurunan ini juga bisa menjadi momentum bagi perusahaan atau emiten untuk menambah porsi saham yang dimiliki, atau kita bisa sebut dengan aksi buyback. Buyback sendiri adalah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan berupa pembelian kembali saham yang telah beredar di masyarakat atau di publik. Buyback ini biasanya dilakukan agar jumlah kepemilikan saham publik yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang sehingga likuiditasnya tetap terjaga, teman-teman. Tujuan perusahaan melakukan buyback ada beberapa. Nah, antara lain mengembangkan rasio keuangan, mempersiapkan cadangan modal, serta antisipasi penurunan harga. Kalau tadi tujuan perusahaan melakukan buyback, lalu dampak buyback saham bagi investor itu apa? Nah, dampaknya itu transaksi jual beli saham menjadi lebih mudah dan transaksi harian akan meningkat. Jika saham sedang turun, lalu ada pihak yang membeli saham tersebut dengan jumlah yang cukup besar, maka investor yang belum punya sahamnya jadi bisa ikut tertarik untuk melakukan pembelian. Sedangkan yang sudah punya sahamnya, psikologisnya bisa lebih terjaga. Nah, kalau kita cek teman-teman, ini kan indeksnya udah turun cukup dalam ya. Ada beberapa emiten atau ada beberapa perusahaan yang akhirnya terdampak gitu ya, dan mengalami penurunan juga yang cukup dalam. Nah, ada beberapa perusahaan yang melakukan buyback untuk menjaga harga. Di antaranya ada apa saja? Nah, kita akan cek ya teman-teman. Nah, yang pertama ada di saham Bank BNI. Nah, BNI ini sedang melakukan buyback gitu ya teman-teman. Nah, BNI melakukan buyback saham guna memberi sinyal perusahaan dalam kondisi baik. Nah, ini memberikan sinyal positif karena kalau kita lihat untuk saham BBRI sendiri, kita akan cek saham BBRI ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, saham BBRI sudah mengalami penurunan cukup dalam ya. Kita akan coba tarik ketika jebol dari supportnya ya ke harga sekarang. Ini penurunannya sudah 22% ya, hampir 25%-an. Nah, yang ini maka dari itu untuk menjaga psikologis dari para investor, BBRI ini melakukan buyback gitu ya teman-teman. Dengan dana yang disiapkan untuk melakukan buyback itu sekitar 1,5 triliun. Kemudian ada dari Medco Energi atau MEDC. Nah, ini MEDC juga melakukan buyback. Kita akan coba lihat grafiknya MEDC. Nah,
Ini kita lihat untuk Medco sendiri, ini juga sedang mengalami penurunan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari resistennya, ini penurunannya juga sudah hampir 23% ya. Nah, ini saham MDC, emitennya juga sedang melakukan buyback untuk menjaga harga dari saham MDC sendiri gitu ya teman-teman. Nah, dana yang disiapkan itu ada 200M. Kemudian ada dari GoTo, di mana GoTo juga akan melakukan private placement dan buyback saham, teman-teman. Dana yang disiapkan itu sekitar 3,2 triliun. Kita akan coba cek GoTo. Nah, GoTo kemarin juga sudah mengalami penurunan cukup dalam ya, teman-teman. Kalau kita tarik dari trendline-nya, ini masih wait and see dulu gitu ya teman-teman kalau secara teknikal. Kalau dia sudah bisa breakout, baru kita bisa melakukan spekulasi buy dengan tetap memperhatikan trading plan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya ada dari saham Tebik. Saham Tebik ini juga melakukan buyback dengan dana buyback hampir 800 miliar gitu ya. Nah, kita akan coba cek grafik dari saham Tebik. Tebik ternyata sideways ya teman-teman. Ini harapannya kalau dia bisa breakout di area sini, dia bisa melanjutkan kenaikan hingga ke area resisten selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa dipantau. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk pembelian. Kita hanya lihat saja beberapa saham-saham yang sedang melakukan buyback. Secara teknikal, grafiknya seperti apa? Selain keempat emiten tersebut, ada juga beberapa emiten yang telah mengumumkan untuk penyelenggaraan buyback. Di antaranya ada dari Adaro atau Adro, kemudian dari KLBF atau KLB Pharma, ada dari INTP, lalu ada dari Saratoga atau SRTG, ada juga dari JNPT, kemudian ada dari BWPT, selanjutnya ada dari saham Tris, lalu ada dari Garuda Food atau Good, dan juga ada dari saham keju. Nah, ramainya aksi buyback yang dilakukan perusahaan, teman-teman, tidak akan memberikan dampak secara signifikan terhadap pasar saham secara umum. Sekalipun banyak emiten big caps yang akan menggelar buyback, tapi aksi ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi, teman-teman, para investor pun tidak perlu terburu-buru untuk mengambil langkah. Teman-teman tetap harus mencermati momentum teknikal yang tepat untuk memulai pembelian. Buyback lebih memberikan dorongan positif untuk saham tersebut karena berpotensi menahan laju penurunan atau mendorong kenaikan harga saham saat tren sedang menguat. Ini misalnya seperti Adro, ini ketika trennya menguat, ada berita buyback, ini bisa mendorong kenaikan harga saham. Sehingga momentum teknikal dan juga periode pembelian kembali serta seberapa besar jumlah saham dan dana buyback yang akan digunakan oleh perusahaan menjadi faktor penting yang mesti teman-teman harus cermati. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.